Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah penguasa kekal, raja yang kekal bagi umat Tuhan. Nah, Anda itu bukan umat Tuhan sebab Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah penguasa kekal bagi umat Tuhan. Ya, itu sebab kau percaya kepada Muhammad sebagai nabi, sebab kau tidak mengakui Yesus sebagai penguasa kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Nenekmu kiper, yang kau sebut firman Tuhan itu adalah karangan manusia-manusia yang memiliki pemikiran filsafat himne Plato. Kau katakan firman Tuhan. Yesus berkuasa atas apa? Berkuasa atas rasa lapar pada dirinya saja tidak mampu Yesus itu. Yesus melawan rasa ngantuk aja kagak, tuyul. Jadi dia berkuasa apa? Yang mengajarkan kamu bahwa Yesus itu berkuasa adalah para bapak-bapak gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Kali ini saya diminta untuk membuat intro ya, yaitu di channel Sorban Muslim. Punya saya Salam Akal Sehat. Didukung channelnya, semoga dengan banyaknya channel-channel dakwah Islam semakin berkembang ya. Tentunya channel-channel dakwah ini tujuannya untuk membentengi umat. Nah, apa yang disajikan di dalam channel-channel ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Oke, dilanjut menyaksikan video berikut. Kan ajaran Plato itu diorbitkan kembali dalam konsep baru bernama Kristen. Halo, Yesus diberi kuasa apa? Tuyul. Apa kuasa Yesus? Melawan rasa ngantuknya saja kagak bisa. Aduh, benar-benar kamu ini. Kamu jangan mimpi. Yesus itu sekiranya Allah tidak selamatkan terangkat ke langit, dia kudu dibunuh oleh orang-orang pada masanya. Pahami itu. Ya. Itulah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang akal-akalan seperti kamu. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengirim roh jahat ke atas muka bumi? Jawab. Tidak usah kau ngata-ngatain orang. Kau lihat ya perilaku muslim di grup-grup ini ya. Saya itu hanya menyatakan hal yang benar. Muslim itu sampah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sembahan daripada Nabi Isa atau Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan bahwa Islam itu adalah sampah. Padahal satu-satunya golongan manusia di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Agama Anda sangat menistakan dan menghinakan Yesus. Itu fakta. Silakan Anda bantah kalau Anda tidak setuju. Begini Muslim, ayat surah As-Sams ayat 8 tidak menyatakan seperti komentarmu. Ya, ayat itu jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Saya sudah beritahu dengan pada voice note saya di atas, komentar saya di atas, bahwa pengetahuan tentang hal-hal jahat, ya, seperti mencuri, kau tahu mencuri itu jahat, ya, merampok itu jahat, membunuh itu jahat. Ya. Nah, pengetahuanmu tentang hal itu tidak disebut ilham, ya. Yang disebut ilham adalah, ya, ketika seseorang melakukan pencurian atau pemerkosaan. Nah, yang disebut ilham adalah penyebab dia melakukan pemerkosaan. Ini disebut ilham.
Inilah yang disebut ilham kejahatan. Kau mengerti? Ya, jadi saya tanggapi nih ya, tentang ketidaktahuan Anda terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Anda menuduh sesuai dengan apa yang Anda nisbahkan kepada Al-Quran surah Asy-Syam ayat 8. Baik, saya uraikan supaya Anda paham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya, kamu harus tahu, nya ini siapa? Kejahatan dan ketakwaannya. Nah, jadi kamu ini harus ngerti gitu loh. Bahwa Allah menerangkan melalui ayat ini bahwa setelah menyempurnakan ciptaan seseorang, maka Allah kemudian memberikan kepada seseorang itu potensi jahat dan potensi baik. Potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Jadi jiwa manusia laksana wadah bagi nilai-nilai yang diembannya. Jiwa bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Tergantung nilai mana yang manusia pilih dan aktualisasikan dalam kehidupannya. Contoh, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kamu memilih justru menyembah kepada manusia. Coba, Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Kamu justru memilih Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mengajarkan Paulus itu adalah serigala. Kamu justru mengimani Paulus itu adalah rasul. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau mau belajar Quran itu kudu paham original teksnya, kudu bisa membacanya. Kamu jangan seperti Rudi Yohanes, laksana iblis yang mencoba untuk menipu tanpa ilmu. Jadi data ini sangat jelas. Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah diciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Kemudian setelah penciptaannya secara sempurna itu, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi baik, potensi jahat. Artinya kehendak bebas. Coba lihat Adam ketika dia di Gan Eden. Potensinya ada baik, potensinya ada buruk. Keburukan itu kemudian bukan berasal dari diri sendiri, tetapi ada kemudian sinyal pada dirinya yang bisa diselewengkan oleh makhluk lain yang disebut dengan iblis. Nah, manusia yang mengajak menyembah manusia itu adalah kaitannya terhadap apa yang dimaksud dengan iblis. Iblis itu ada dua golongan. Golongan pertama terdiri dari iblis yang berbentuk jin, yang satunya lagi adalah iblis dari golongan manusia. Dan itu adalah Anda. Paham Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Muslim memuliakan Yesus dengan apa, Zuma? Ya, untuk pengetahuanmu, kami Kristen mengimani Yesus adalah Masiah yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai penguasa yang kekal bagi umatnya. Ya, hal ini ya penyebab Bani Israel menanti-nantikan kedatangan Masiah adalah kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Sosok seperti anak manusia yang dinyatakan di ayat itu, yang diberikan kekuasaan kekal. Nah, inilah penyebutannya Masiah atau yang diurapi. Berdasarkan firman itu, pemberian kuasa itulah yang disebut yang diurapi di situ. Ya. Jadi kaum muslim itu bukan memuliakan Yesus, tetapi menyangkal. Ya. Sebab apabila seseorang mengimani bahwa Yesus adalah Masiah, nah setelah Masiah tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Ya, setelah Masiah, setelah Yesus, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu dipastikan hanya nabi palsu. Semua setan juga berperan mengilhamkan kejahatan kepada manusia menurut surah An-Nas ayat 5. Ya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'alamu yang mengilhamkan kejahatan kepada manusia, tetapi setan juga sama. Jadi klaimmu bahwa si Allah mengilhamkan jiwa, ya, jiwa manusia. Nah, itu sama seperti setan. Ini masalahnya.
Allah Subhanahu wa taala dengan setan sama karakternya. Tukang ilham kejahatan kepada jiwa manusia. Umat Islam memuliakan Yesus sebagai rasul. Saya ulang, Yesus dimuliakan oleh Allah sebagai rasul bagi Bani Israel. Apa rasul itu? Utusan Allah. Jadi kalau ada manusia disebut rasul, yang sakit itu adalah yang menyebutnya rasul. Kalau yang disebut rasul itu ternyata bukan utusan Allah, tetapi utusan kekaisaran Romawi. Berarti orang itu miring, alias sinting. Itu yang pertama. Jadi Islam memuliakan Yesus sebagai utusan Allah. Dia adalah manusia mulia yang tidak pernah kemudian menghindar atau ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Sementara Kristen menghinakan Yesus, menghujat Yesus, merendahkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai tameng untuk membenarkan segala aspek kesalahan yang mereka lakukan. Yesus mereka tuduh terkutuk di atas tiang salib. Hanya Kristen yang mampu mengatakan itu. Umat lain tidak ada yang bisa mengatakan itu. Selain ahli kitab dan juga orang Kristen itu sendiri. Belajar lagi. Imanmu salah, ya. Mengapa salah imanmu? Sebab orang Yahudi sejatinya menolak Yesus, ya, sebagai Mesias. Nah, hanya orang Kristen yang mengimani Yesus sebagai Mesias. Nah, dengan demikian, asumsimu bahwa Islam mengakui Yesus adalah Rasulullah, itu salah besar, ya. Sebab Yesus diimani sebagai Mesias, bukan Rasulullah. Al-Qur'anmu pun ikut-ikut, ya, menyatakan bahwa si Isa adalah Al-Masih, bukan Rasulullah. Allah tidak mengilhamkan kejahatan. Allah mengilhamkan potensi pada diri manusia, sehingga manusia itu bisa berlaku jahat, bisa berlaku takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkait dengan iblis, memang dia sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Sehingga iblis itu senantiasa mengajak manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu pekerjaan iblis itu. Menyembah kepada manusia itu adalah pekerjaan iblis. Mengajarkan manusia menyembah selain daripada Allah yang disembah oleh Yesus, itu adalah pekerjaan iblis. Itulah yang dimaksud fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sedikit saya ajarkan kepadamu supaya kamu itu sedikit normal. Di dalam kitab yang kamu rampok dari Bani Israel, 1 Samuel 16, nomor 14, nomor 15. Camkan, dengarkan, pahami baik-baik. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Sekarang saya ingin tahu dari kamu, siapa yang mengutus roh jahat? Ayo, siapa yang mengutus roh jahat? Belum lagi kalau saya membacakan Hakim-Hakim 9 nomor 23. Belum lagi kalau saya membacakan kepada Anda 1 Raja-Raja 22, ya, nomor 19 sampai nomor 22. Bagaimana kemudian Tuhanmu mengutus setan, mengutus roh jahat untuk menyesatkan manusia? Tapi kelihatannya ilmumu nggak sampai ke sana, karena kamu itu bisa cuma menghujat. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengirim roh jahat kepada manusia? Jawab. Jangan lupa subscribe Peci Putih Ayat Channel. itu sudah jelas. Anda tidak bisa berdolak-dalik menyangkali, ya. Ayat surah As-Sams ayat 8 itu jelas menyatakan bahwa si Allahmu mengilhamkan kejahatan. Ya. Itu jelas. Nah, masalahnya ayat itu menyesatkan pikiranmu. Ya. Dengan menyatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ketakwaan. Ya, ini yang menyebabkan otakmu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sosok yang baik. Padahal saya beritahu Anda Zuma, ya. Seorang
seorang pribadi itu pemberi ketakwaan dan pemberi kejahatan. Dia tidak dapat disebut baik, melainkan dia itu jahat. Ya? Kau membaca, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Kau sudah menganggap si Allahmu baik sebab ada kata ketakwaan di sana. Padahal seorang pemberi kejahatan dan ketakwaan, dia tidak dapat disebut orang baik, melainkan orang jahat. Nenekmu kiper. Yang kamu maksud Mesias itu apa? Mesias itu manusia. Mesias itu adalah Nevi. Orang yang diberi wahyu. Bukan Tuhan yang diberi wahyu. Nenekmu kiper mana yang mengajarkan kamu seperti itu? Orang-orang Yahudi, praktis Yudaism, mereka adalah ahli Torah. Mereka mengimani Mesias itu adalah sosok nabi, sosok raja, pemimpin, dan dia manusia, bukan Tuhan, bukan Hasem. Nilai itu kemudian berubah menjadi Hasem, Mesias itu di tangan di tangan orang Kristen, pemaham filsafat himne Platonius. Mesias berubah, yang tadinya manusia menjadi Tuhan. Itu konsep dalam gerejamu, di dalam imanmu. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu bukan Allah. Mesias itu bukan Hasem. Dia bukan Yotehpave. Dia bukan Elohim. Tapi Mesias itu adalah orang manusia yang diurapi. Kamu kudu wajib belajar dulu membedakan antara manusia dengan Tuhan. Bedakan itu dulu. Supaya kau bisa ngerti gitu loh. Apa Mesias itu? Umat Islam mengimani Yesus itu dengan sebutan Al-Masih. Orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang diberkati oleh Allah. Orang yang diutamakan oleh Allah. Orang yang diberi kemampuan mujizat. Ya, menyembuhkan penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Itulah Al-Masih. Tapi apakah kemudian dia itu adalah Tuhan? No. Hanya di tangan pemikir-pemikir filsafat himne Plato lah yang kemudian menjadikan Yesus yang punya mujizat luar biasa itu menjadi Tuhan. Dan itu adalah Anda. Maka Anda, saya katakan, Anda adalah iblis. Karena Anda mengajarkan kemudian menyembah kepada ciptaan manusia. Paham? Begini, Zuma. Mesias itu pengertiannya adalah pemberian wewenang. Nah, jikalau Mesias, kemesiasannya adalah seorang imam, maka orang itu wewenangnya adalah sebagai imam. Jikalau seorang itu kemesiasannya adalah raja bagi orang Israel, maka wewenangnya adalah sebagai raja orang Israel. Ini pengertian yang diurapi atau Mesias. Nah, berkaitan dengan Mesias yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Ya, seperti yang disebutkan di ayat Daniel pasal 7 ayat 13-14. Sosok inilah yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel yang disebut sebagai yang diurapi atau Mesias. Ya. Mengapa disebut yang diurapi di situ? Sebab sosok tersebut diberikan kekuasaan kekal, ya, oleh Tuhan sebagai raja yang kekal bagi umatnya. Ya, kemesiasan dia adalah raja yang kekal bagi umat Tuhan. Dengan demikian, seseorang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias tersebut, nah, tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan setelah Mesias itu datang. Ya? Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Inilah hebatnya, ya. Inilah hebatnya kamu. Kenapa? Kamu nggak bisa membaca kitabku, tapi kamu menghakimi kitabku. Gila ndak orang kayak begitu? Ya gila dong. Bagaimana kemudian Anda menghakimi isi rumah tangga seseorang, sementara Anda masuk ke dalam pintu rumahnya saja nggak bisa? Nggak pernah. Artinya Anda gila. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan kepadanya, ya, potensi kejahatan, potensi kebaikan, potensi ketakwaan. Jadi ini berbicara mengenai penyempurnaan ciptaan Allah berupa manusia.
Makanya ketika Allah itu diprotes oleh malaikat, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi bernama manusia? Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka Adam diambil, disuruh tunjuk apa namanya ini. Oh, itu gunung, ini laut, ini bumi, ini matahari. Diberikan nama-nama alam yang dicipta oleh Allah. Dan Adam bisa menunjukkan itu. Iblis gak mampu. Malaikat yang lain gak mampu. Hanya manusia. Itulah bentuk wujud kesempurnaan ciptaan Allah berupa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa Allah memberikan potensi itu? Potensi jahat, potensi baik. Kenapa? Karena Allah menyediakan dua ruang. Apa itu? Jannah, Gan Eden, Firdaus, surga, dan nar, neraka, tempatmu nanti. Kalau dia kemudian mengikuti potensi yang ada pada dirinya, yaitu kejahatan, maka kembali ke neraka. Sama seperti kamu. Tapi kalau dia mengikuti ketaatan, yaitu ketakwaan, berarti kembalinya ke jannah. Itulah sebabnya Allah memberikan dua pilihan. Kehendak bebas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kembali kepada pertanyaan saya. Di dalam 1 Samuel 16, nomor 14. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat, yang diutus oleh Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Kata fa'alhamaha fujuraha itu jelas mengilhamkan kejahatan. Ya? Saya sudah beritahu kepada Anda. Pengetahuan seseorang bahwa mencuri itu jahat, ya, merampok itu jahat, memperkosa itu jahat, membunuh itu jahat. Itu tidak disebut ilham. Kau tahu tidak, Zuma? Yang disebut ilham adalah penyebab seseorang melakukan kejahatan. Ini yang disebut ilham. Ya? Seseorang yang didapati mencuri. Nah, dia itu mendapat ilham mencuri, ilham kejahatan. Ini yang disebut ilham. Kamu harus belajar lagi. Rematos. Satu, Yesus tidak pernah menjadi raja bagi Bani Israel. Apa nama kerajaannya? Jadi kamu jangan mimpi. Kedua, kamu katakan Mesias itu adalah yang diberi wewenang. Yesus diberi wewenang apa? Mengetahui kiamat aja kagak. Untuk memimpin Bani Israel saja tidak bisa dia. Wewenang apa yang diberikan kepada Yesus? Gak ada. Dan dia justru memproklamirkan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Di dalam 1 Samuel 16 nomor 14, adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh jahat yang diutus Tuhan. Sebab itu hamba-hamba Saul berkata kepadanya, kami tahu bahwa roh jahat yang diutus Tuhan menyiksa baginda Saul. Siapa yang mengutus roh jahat? Jawab. Sekarang saya tanya samamu. Mudah-mudahan kamu masih bisa ditolong ya, diwaraskan. Pada diri manusia, apa ada potensi jahat? Jawab. Kau itu tidak mendengarkan voice note saya. Yang diurapi, yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel adalah sosok yang dinyatakan oleh firman Tuhan di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Sebab apa? Firman Tuhan di situ menyatakan, ya, memberikan kekuasaan kekal kepada sosok yang seperti anak manusia yang disebut di situ. Oleh sebab itulah sosok inilah yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Ya, sosok inilah yang disebut Mesias atau Mesiah. Ya, sebab dalam firman Tuhan itu telah diberikan kekuasaan. Makanya disebut Mesiah. Walaupun dia belum datang sebagai manusia. Ya? Ya udah. Yesus hanya sebagai manusia yang diberi kekuatan. Terus kenapa kau sembah? Kalau dia adalah sosok Mesias, kenapa dikutuk? Iman Islam itu sudah nyata. Yesus itu Mesias. Yesus itu adalah Al-Masih. Dia manusia terhormat. Baik di dunia maupun di akhirat. Terus kenapa di Kristen Yesus itu terkutuk? Tuyul, jawab.
Potensi jahat ada dalam diri manusia, tetapi itu tidak disebut ilham. Ya, kau jangan membuang perkataan si Allahmu tentang ilham. Ilham itu jelas, ya, seseorang yang telah melakukan kejahatan. Nah, orang inilah yang disebut mendapat ilham kejahatan. Kau mengerti, Zuma? Ya. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Ilham itu adalah pemberian dari pencipta alam semesta. Ya, kalau dari sesama manusia disebut hadiah, penghargaan. Kalau ilham itu dari Allah, dari pencipta alam semesta. Jadi potensi yang ada pada diri manusia itu disebut ilham. Nah, kamu sudah akui bahwa pada diri manusia ada potensi kejahatan. Terus, apa yang kau permasalahkan? Jawab. Firman Tuhan jelas menyatakan, Zuma, bahwa Yesus adalah penguasa kekal, raja yang kekal bagi umat Tuhan. Nah, Anda itu bukan umat Tuhan sebab Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah penguasa kekal bagi umat Tuhan. Ya, itu sebab kau percaya kepada Muhammad sebagai nabi, sebab kau tidak mengakui Yesus sebagai penguasa kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi saya beritahu Anda, pengetahuan Anda tentang jahat dan baik itu tidak disebut ilham. Kau paham, Zuma? Yang disebut ilham adalah penyebab seseorang melakukan kejahatan. Artinya seseorang itu sudah melakukan kejahatan, barulah dapat dikatakan dia ini mendapat ilham kejahatan. Kau mengerti? Ya, sebelum seseorang melakukan suatu hal jahat, nah, dia tidak dapat dikatakan sebagai mendapat ilham kejahatan. Kau paham? Nenekmu kiper. Yang kau sebut firman Tuhan itu adalah karangan manusia-manusia yang memiliki pemikiran filsafat himne Plato. Kau katakan firman Tuhan. Yesus berkuasa atas apa? Berkuasa atas rasa lapar pada dirinya saja tidak mampu Yesus itu. Yesus melawan rasa ngantuk aja kagak, tuyul. Jadi dia berkuasa apa? Yang mengajarkan kamu bahwa Yesus itu berkuasa adalah para bapak-bapak gereja yang menginginkan ajaran Plato itu diorbitkan kembali dalam konsep baru bernama Kristen. Halo, Yesus diberi kuasa apa? Tuyul. Apa kuasa Yesus? Melawan rasa ngantuknya saja kagak bisa. Aduh, benar-benar kamu ini. Kamu jangan mimpi. Yesus itu sekiranya Allah tidak selamatkan terangkat ke langit, dia kudu dibunuh oleh orang-orang pada masanya. Pahami itu. Ya. Itulah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang akal-akalan seperti kamu. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang mengirim roh jahat ke atas muka bumi? Jawab. Firman Tuhan tersebutlah yang diimani oleh Kristen, yang menyebabkan Yesus disebut Masiah atau Kristus atau Al-Masih dalam bahasa Arab. Ya? Tanpa firman Tuhan tersebut, Yesus tidak akan diimani sebagai Mesias atau Masiah atau Kristus atau Al-Masih. Nah, masalah Al-Quranmu ikut-ikut menyebut bahwa si Isa adalah Al-Masih, padahal dia tidak mengerti mengapa si Isa diimani sebagai Al-Masih. Ya, lalu Al-Quranmu kuar-kuar ya menyalah-nyalahkan iman Kristen. Aduh, penyembah manusia lucu kalau komentarnya tanpa ilmu. Saya tahu ayat suci Al-Quran, yang kau tahu hanya terjemahan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu adalah setelah disempurnakan penciptaan manusia, Allah kemudian memberikan potensi free will, kehendak bebas, yaitu jalan. Apa itu jalan? Kemampuan. Ya, kemampuan itu yang dimaksud jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan, kemampuan. Ya, adanya indikasi yang ada pada diri manusia untuk melakukan sesuatu yang sekehendak
manusia. Itulah yang dimaksud dengan ilham. Pemberian potensi. Apa buktinya? Coba lihat Adam. Apakah Adam ketika dia dicipta langsung menjadi jahat? Tidak. Tapi apakah dia tidak selamanya jahat? Apakah dia selamanya baik? Tidak. Dia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena itu tadi. Allah mengilhamkan kepadanya potensi jahat dan potensi baik. Apakah selamanya Adam itu jahat? Tidak. Dia bertobat. Nah, Anda sudah mengakui pada diri manusia ada unsur kejahatan, ada unsur kebaikan. Berarti Al-Quran ini sudah benar. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutus roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Fa'alhamaha itu mengilhamkan. Anda tidak dapat nafikan itu. Pengertian kata mengilhamkan, ya, adalah yang menyebabkan seseorang melakukan hal jahat atau baik. Ya, ini yang disebut mengilhamkan. Ya, setakat pengetahuan hal yang baik dan hal yang jahat. Ini bukan ilham. Ya. Dasar tuyul. Al-Masih itu gelar dari Allah untuk Yesus. Terus apa masalahnya? Kalau Al-Quran menyebut Al-Masih, di mana salahnya? Toh memang dia adalah Al-Masih. Toh dia memang adalah Kristus. Yang salah kemudian adalah penganut-penganut paham filosofi Plato memutarbalikkan arti daripada Mesias itu menjadi Tuhan itu sendiri. Kamu harus tahu, ya Remason, bagi Bani Israel, Mesias itu banyak. Dan tidak ada satupun Mesias yang mereka imani sebagai Mesias itu adalah Tuhan. Hanya di Kristen ini, penumpang gelap ini, yang menganggap Mesias itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Hanya ada dalam ajaran kamu. Ngerti? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengirim roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Saya sudah beritahu Anda tadi, sejatinya Yahudi itu menolak, ya, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Masiah atau Kristus. Kau harus mengerti ini. Nah, jikalau sejatinya Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Masiah atau Kristus, nah, barulah kuar-kuarmu itu dapat dipertimbangkan, ya, bahwa si Isa diberi gelar oleh si Allahmu sebagai Al-Masih. Masalahnya sejatinya dalam sejarah pun Yahudi itu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Mesiah. Hanya kami orang Kristen yang mengakui Yesus adalah Mesiah. Nah, bagaimana kami dapat mengakui bahwa Yesus adalah Mesiah? Sebab Yesus menggenapi nubuat-nubuat tentang Mesiah yang tertulis di kitab para nabi dan kitab Taurat. Ya. Jadi, ayat seperti di Daniel pasal 7 ayat 13-14 yang menubuatkan tentang Mesiah, itu tidak dapat dibuang. Ya. Apabila seseorang mengaku Yesus adalah Mesiah, ayat Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu pasti dipegangnya, yaitu Mesiah di situ adalah raja yang kekal, diberikan kekuasaan oleh Tuhan sebagai raja yang kekal bagi umatnya. Dengan demikian, ya, setelah Mesiah tidak akan ada lagi nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Ya, dasar dodol. Dodol. Potensi yang dimiliki oleh manusia yang ada pada diri manusia, itulah yang disebut ilham, tuyul. Kemampuan manusia itu adalah ilham. Ngerti enggak? Kenapa ayam itu tidak bisa berpikir layaknya kamu? Karena dia tidak memiliki ilham. Ilham potensi untuk melakukan kebaikan itu tidak ada pada diri ayam. Sama sepertimu. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi manusia itu diilhamkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Itulah yang disebut ilham. Kenapa disebut ilham? Karena datangnya dari Allah. Kalau dari sesama manusia disebut pemberian, hadiah, infak, sedekah.
Itu kalau dari manusia. Tapi kalau dari Allah, itu disebut ilham. Bisa juga disebut sebagai wahyu dan seterusnya. Kamu belajar dulu. Ya. Kamu itu coba gunakan akal sehatmu ngapa sekali-sekali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada diri manusia ada potensi jahat, juga ada potensi baik. Apa ada salah di situ? Kamu lihat coba manusia. Ada potensi baik, ada potensi manusia itu berbuat jahat. Sama sepertimu. Meskipun kamu itu jahat, tetapi ada potensi baik pada dirimu terhadap keluargamu. Mungkin, jangan-jangan juga kepada keluargamu kamu jahat. Jadi setiap manusia itu punya potensi itu. Itulah yang disebut ilham. Itulah yang disebut ilham. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan kitab yang kalian ambil dari agama lain, di dalam 1 Samuel 16 nomor 14, ya, di situ diterangkan Tuhan mengirim atau mengutus roh jahat. Ayo, pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu mengirim roh jahat? Saya Jangan butuh Anda lupa jujur. Silakan. subscribe Peci Putih Channel. Dalam pengertian bahasa sehari-hari pun, ya, definisimu tentang ilham itu salah, Zuma. Ya, potensi seseorang, ya, sama ada dia dapat melakukan kejahatan atau kebaikan, tidak disebut ilham. Ya. Bahasa sehari-hari pun, definisimu tentang ilham pun sudah salah. Ya. Yang disebut ilham. Ya, contohnya saya ini mencipta sebuah lagu. Ya. Nah, barulah saya dikatakan saya mendapat ilham mencipta lagu itu. Ya. Sebelum saya mencipta sebuah lagu, saya tidak dapat disebut sebagai mendapat ilham mencipta lagu. Ya. Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Artinya, Yahudi menolak Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukan menolak Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Kamu belajar di mana, Remason? Ya, belajarlah sedikit tentang kebenaran. Jangan hanya belajar menghujat kamu. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Ditolak. Itu yang perlu kamu paham. Nah, di ajaran Kristenlah kemudian Yesus itu dilantik menjadi Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Dari adopsi ajaran Plato. Itu yang perlu kamu paham. Makanya muncul Trinitas. Trinitas itu berasal dari ajaran filsafat Yunani. Belajar lagi. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengutus roh jahat ke atas muka bumi? Silakan. Saya sudah katakan kepada Anda tadi. Mesias yang disebut seperti di kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14. Nah, Mesias yang dijanjikan adalah diberi kekuasaan kekal oleh Tuhan. Ini yang dinanti-nantikan. Ya, Mesias yang dinanti-nantikan adalah diberi kekuasaan yang kekal oleh Tuhan. Nah, Yahudi itu menolak Yesus sebab Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Ya, yang pengertiannya adalah dia itu sendiri Tuhannya. Kamu itu laksana kucing yang pingin mengajarkan kepada burung untuk terbang. Itulah kamu. Ilham itu adalah kata yang ada di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadits. Kemudian diadopsi masuk ke dalam kitabmu. Itu namanya perampok. Ngerti? Kemudian yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Asy-Syam ayat 8 itu adalah proses penciptaan manusia. Bukan keadaan manusia setelah dicipta, bukan. Tapi proses peletakan pondasi utama pada saat manusia itu dicipta. Apa itu? Diberi potensi jahat, diberi potensi baik pada manusia. Dan itu fakta, realita. Pada diri manusia ada kedua potensi itu. Jadi tidak ada yang bisa kamu protes di sana. Ya, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis sekalipun,
potensi apa yang diberikan oleh Allah berupa ilham kepada manusia, diilhamkan kepada manusia potensi-potensi tersebut, itu tidak bisa kamu ingkari. Itu betul adanya. Bahwa hari ini kamu itu kafir sekafir-kafirnya, sangat boleh jadi esok hari kamu menjadi mu'alaf kalau otakmu berfungsi. Kenapa? Karena pada dirimu ada potensi jahat dan ada potensi baik. Ada potensi ketakwaan, ada potensi kekafiran pada dirimu. Itu ada. Dan tidak bisa kamu ganggu-gugat itu. Karena itu tidak ada kekuatan yang mampu merongrong kebenaran apa yang kemudian Allah berikan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia bukan malaikat yang tidak punya potensi kejahatan. Ngerti? Manusia bukan iblis yang tidak punya potensi kebaikan. Tapi yang benar adalah manusia adalah makhluk yang sempurna. Diilhamkan kepadanya potensi kejahatan dan diilhamkan kepadanya potensi kebaikan. Tak bisa ada kekuatan untuk merongrong itu. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Di dalam kitabmu, Saul menjadi jahat. Karena dia diselimuti oleh roh jahat. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus atau mengirim atau mengilhamkan roh jahat kepada Saul? Jawab. Saul diselimuti oleh roh jahat alias roh iblis di dalam 1 Samuel 16, 14, 15. Pertanyaan saya, siapa yang mengirim roh jahat sehingga Saul dipenuhi roh iblis? Jawab. Faktanya Yesus tidak diberi kekuasaan apa-apa. Kekuasaan apa yang Yesus diberi? Di mana dia pernah berkuasa? Jadi nggak usah mimpi kamu. Sekarang jawab aja pertanyaan saya. Saul dipenuhi oleh roh iblis. Siapa yang mengutus atau mengilhamkan roh iblis kepada Saul? Jawab.